Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syurutul kedua ahad asyar. Syarat-syarat menjadi seorang makmum ada 11. Maka jika tidak terpenuhi syarat ini, tidak sah kita menjadi seorang makmum, maka otomatis tidak sah juga daripada sholat seorang makmum. Qala musannif nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syurutul kedua ahad asyar. Syarat-syarat bermakmum yakni kedua mengikuti seorang imam ahad asyar, ada 11. Yang pertama, hendaknya seorang makmum itu alla ya'la butlana sholati imamah. Makmum itu tidak mengetahui batalnya seorang imam. Kalau makmum udah tahu imam batal karena tentu misalnya, tapi makmum tetap ikutin imam, maka tidak sah daripada sholatnya makmum karena udah tahu batal, ngapain diikutin, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qadhiha alaih. Tidak mengikuti seorang imam yang udah tahu tuh imam sholatnya bakal diqodho. Contohnya, tuh imam, kita udah tahu nih imam sholatnya dengan tayamum. Tayamum pembahasan kemarin, apabila kita tayamum di tempat yang biasanya emang ada air, tiba-tiba airnya mati, lalu kita harus tayamum. Tapi tayamumnya tayamum harus, tapi sholatnya wajib diulang karena tayamum di tempat yang biasanya ada air. Kalau tayamum di tempat yang biasanya tidak ada air, contoh di gurun pasir, nggak ada air di situ. Emang di situ nggak ada air, kita tayamum di situ karena dia masuk waktu sholat. Ketika lagi sholat muncul air tiba-tiba, batal nggak sholat kita? Agak, karena memang itu tempat yang biasanya memang tidak ada air. Nah, ketika si imam udah tayamum di tempat yang biasanya ada air, maka dia wajib mengganti daripada sholatnya. Maka kita makmum udah tahu hal tersebut, tidak boleh mengikuti daripada imam yang tayamum karena akan mengganti daripada sholatnya. Maka ketika kita udah tahu tempat kita ikutin, maka tidak sah daripada sholat kita sebagai seorang makmum. Wa an la yakuna makmuman, dan tidak menjadikan imam itu makmum, yakni udah tahu lagi makmum dijadikan imam, gitu. Wala umiyan, dan tidak bermakmum kepada makmum yang umi, yang rusak daripada bacaannya. Rusak di sini sangat amat rusak, bukan sekedar rusak. Tapi kalau rusak bacaan Fatihah, ya emang gak sah. Tapi kalau misalnya rusaknya parah, apalagi Fatihahnya rusak, kita lebih bisa baca daripada imam yang bacaan Fatihahnya rusak, maka tidak sah kita berimam kepada, kita bermakmum kepada imam yang bacaan Al-Fatihahnya rusak atau tidak fasih. Begitu. Wa anna yataqaddama alaih fil mauqif, dan tidak melebihi imam di dalam posisi, yakni tumit kita. Kalau menjadi seorang makmum, ini gambarannya makmum ketika kita masuk, biasanya kita nepok imam tuh. Nah, ini kalau saya tepok yang saya bilang kemarin begitu, karena bukan kewajiban. Timbang diri doang di sampingnya, itu orang juga bakal lemah, kita udah jadi makmumnya dia. Maka batasannya adalah tumitnya tidak boleh melebihi daripada tumitnya seorang imam. Maka ketika sholat di lantai 2 pun tidak boleh posisinya melebihi daripada seorang imam, maka tidak sah daripada sholatnya karena posisinya melebihi seorang imam. Nah, kita lanjutkan. Ini yang pembahasan kita lanjutkan ini. Wa an la ya'lam intiqalat imamah, yakni dia tahu daripada intiqalati imamah, daripada perpindahannya, gerakan perpindahan seorang imam. Imam takbir, dia tahu takbir. Imam ruku, dia tahu ruku. Seorang imam sujud, dia tahu imam itu lagi sujud. Yang pertama, yakni cara mengetahuinya adalah dengan melihat langsung. Kalau di sini cuma 2 saf, ya pasti bisa melihat langsung seorang imam. Kalau nggak bisa melihat langsung seorang imam, maka lihat orang yang melihat imam, begitu. Kemudian kalau nggak bisa melihat orang yang melihat imam karena ada satu hal, maka cukup dengan mendengarkan dengan speaker aja, nggak apa-apa. Seperti halnya di lantai 2, misal ibu-ibu sholat, dia nggak bisa tuh melihat orang yang melihat imam karena di lantai 1, maka dibantu sama mereka, begitu. Yang ketiga adalah mendengarkan orang yang juga dibutuh sholat,
orang yang menyampaikan daripada suara. Misalnya dari speaker tiba-tiba imamnya nggak kedengaran, nanti sholat makmum jadi berantakan yang di belakang. Nah itu satu orang jamaah itu berinisiatif untuk menyampaikan suara. Imam ruku, dia juga Allahu Akbar. Tapi kalau bisa yang menyampaikan suara jangan di depan. Ya sama-sama aja. Imamnya di depan, suaranya di depan, walaupun nggak apa-apa. Tapi kalau bisa yang agak di tengah dikit, yang suaranya bisa mencakup sampai ke belakang. Takutnya kalau yang menyampaikan suaranya bisa pertama, ya sama juga suaranya kagak nyampe sama yang belakang begitu. Jangan di sini nyaut Allahu Akbar, disambung lagi begitu, jadi berantakan semua ya sholatnya. Daripada berturut-turut langsung yang sekiranya yang ada di tengah yang bisa mencakup seluruh di musola, dia yang menjadi mubalighatus shaut, yang menjadi seorang yang menyampaikan suaranya seorang imam hajadah. Nah, untuk di dalam masalah mendengar, jika di dalam masjid untuk tahu gerakan imam, yakni tadi dengan melihat langsung, dan yang paling rendah adalah mendengar seorang imam. Dengan catatan, yang pertama, kalau ini di dalam masjid, maka mendengarnya seorang imam ketika ini di dalam masjid ada jalan normal yang menyambungkan antara imam dengan makmum, biarpun jalan tersebut di belakang makmum, tapi jika tidak ada jalan sama sekali maka tidak sah. Apa maksudnya? Contoh, misal di lantai 2 misalnya, ya misalnya ini lantai 2 dari mana? Tangga ya atau dari mana? Oh kan, dari mana? Dari mana? Ini ada lantai 2 jadi tangga aja. Nah, jika orang sholat di lantai 2, kan dia berarti misal dia nggak bisa melihat orang yang melihat imam nih, dia juga nggak bisa melihat imamnya secara langsung, berarti dia hanya bermodalkan suara. Nah itu syaratnya harus ada pintu atau harus ada ruangan yang terbuka. Tapi walaupun jalannya itu dia harus mundur. Contoh, misal imam ada di sana, misal di ruangan sana, kita makmum di sini nih, ya enggak? Nah, kan itu di beda ruangan nih. Kan kita hanya bermodalkan suara. Nah, harus ada jalan yang menuju kepada imam. Walaupun kita nggak mungkin jalan mundur, tapi maksudnya salah satu syaratnya harus ada jalannya. Tapi kalau misalnya tertutup semua, maka tidak sah daripada sholatnya. Tapi pada umumnya pasti mau di lantai 2, lantai 3 pasti ada jalan menuju kepada imam. Banyak jalan menuju Roma begitu teman-teman. Banyak jalan menuju Roma. Nah, tapi walhasil itu adalah pembahasan yang memang tidak perlu dipikirkan secara banget, karena umumnya masjid-masjid walaupun lantai 2, lantai 3 pasti ada jalan yang tembus kepada imam begitu. Nah, karena juga kita adalah melihat orang yang lihat imam, jadi bersambung gitu. Contoh saya sholat di Darul Imam di Darul Mukri, jamaahnya sampai ke jalan-jalan, ya kagak apa, karena masih ada jamaah yang tersambung begitu, masih ada jamaah yang menyambung kepada seorang imam. Nah, jika ketika di dalam masjid yang mendengar, yang cuma modal mendengar, misalnya lantai 2, lantai 3, tiba-tiba speakernya mati, apa yang harus dilakukan? Mufarraqah, memisahkan diri. Jangan tungguin imam, apalagi kalau imam yang sejam ditungguin, ada mana nih suaranya kagak ada, capek berdiri kayak gitu. Apalagi kalau pas sujud ya, tiba-tiba speakernya mati, sebenarnya imamnya bersama imam lagi dalam sujud ya. Nah, ketika itu langsung saya niat memisahkan diri, langsung sholat sendiri begitu. Jika di luar masjid, jika kita sholat di luar masjid, syaratnya, contoh, ketika sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, maka jangan tahiyatul masjid di situ. Itu kagak ada tahiyatul masjid, tahiyatul lapangan adanya ya begitu. Maka tidak ada tahiyatul masjid karena itu bukan masjid begitu. Nah, duduk aja langsung. Tapi Anda nggak tahu, pernah lihat orang yang sholat 2 rakaat sebelum daripada sholat
tahu ada atau ada sholat sebelum 2 rakaat, sholat sebelum daripada. Nah kalau misalnya sholat mutlak itu kembali lagi itu sholatnya udah masuk waktu syuruk atau belum. Nah mungkin bisa tuh sholat syuruk tuh. Nah kita husnuzonnya sholat mutlak aja, kagak apa-apa boleh, karena bukan waktu yang diharamkan. Karena waktu yang diharamkan itu dibahas kemarin ada 5 waktu, salah satunya waktu syuruk sampai dengan terbitnya matahari. Nah biasanya kan sholat id mulai jam 7:30 atau jam 7. Nah dia mulai sholat jam 7 kurang 5 menit. Nah kita husnuzon aja itu orang sholat mutlak begitu. Nah namun terlebih apa ada sholat 2 rakaat qobliyah sebelum sholat Idul Adha atau Idul Fitri, saya kagak tahu jawabannya ada atau agak begitu. Cuma saya kagak tahu, biasanya saya masih duduk begitu. Koreksi saya kalau ada salah. Nah, jika di luar masjid syaratnya tidak ada pembatas antara makmum dengan imam yang menghalangi dengan tanpa harus berbalik ke belakang. Itu kebalikan dari masjid. Kalau di dalam masjid boleh sholat di lantai 1, lantai 2. Tapi kalau misalnya di luar masjid agak boleh begitu. Walaupun ada jalan, walaupun jalannya ke belakang nggak boleh. Kecuali kalau jalannya itu ke depan, itu baru boleh. Sholat berpisah dengan imam dengan syarat harus ada jalan, walaupun cuma 1 orang, gitu. Walaupun cuma 1 orang yang bisa lewat, yang penting ada jalan buat maju kepada imam. Nah itu baru boleh untuk sholat memisah, yakni berpisah diri dengan seorang imam. Kemudian nah itu sudah selesai daripada perpindahan imam. Wal hadir mengetahui daripada perpindahan imam dengan melihat langsung ataupun mendengar daripada suara imam. Selesai di situ, memang tidak ada permasalahan. Yang kemudian wa ayyajtami'a fi masjid, yakni berkumpulnya makmum dengan imam di dalam masjid alfi salasimi atin zirah, atau di dalam 300 zirah. Jadi kalau misalnya imam dan makmum berkumpul di dalam satu masjid, yang dimaksud kumpul di sini adalah selagi di dalam masjid, walaupun berjauhan kagak apa, selagi di dalam masjid, namun tidak mendapatkan pahala jamaah. Karena kemarin pahala jamaah itu didapatkan jika minimal yakni 3 ziro atau 150 cm. Jadi kalau imam di sini, makmumnya di situ, karena ada jarak nih lebih dari 150 cm nih, ini makmum sholatnya sah, cuma nggak dapat pahala jamaah karena jaraknya telah mencapai 150 cm atau bahkan lebih daripada 150 cm. Kalau tapi sah nggak sholatnya? Kalau dibilang sah, maka sah daripada sholatnya yang begitu. Walaupun jaraknya sampai 300 ziro. 300 ziro ini saya lupa nih jaraknya berapa meter 300 ziro. Walhasil agak pastinya lebih jauh. Kalau misalnya 3 ziro 150 cm, berarti 1 ziro 50 cm. 10 ziro 500, 10 ziro atau berapa itu lebih? Bentar ya, saya hitung dulu ya. Berapa ya? 1 ziro 50 cm, berarti 50 kali 300. Nah ini agak-agak banyak nih. Hampir 10 ribuan sentimeter. Ini agak jauh. Ini gambarannya jarang terjadi. Tapi kalau misalnya ada yang kata ada masjid yang memang gede banget tuh, benar gede banget masjid itu. Sampai jaraknya itu sampai imam ke makmum itu sampai 1 kilometer misalnya. Itu ketika itu walaupun jaraknya berjauhan, dia jadi makmum tetap sah tuh daripada seorang makmum. Tapi gak dapat pahala jamaah. Ya ngapain juga sih jauh-jauh, langsung aja ke satu pertama kan gitu ya. Maka di sini Al-Imam Salim
bin Sumair Al-Hadrami ini jika andai-andai seperti ini, namun ini adalah keadaan yang jarang terjadi. Nah, kalau perempuan kan belum bisa. nah, gimana? Perempuan berjamaah. Nah, kalau misalnya perempuan ya tetap pada saf perempuan begitu. Iya, kan juga imam jalan. Nah, ketika kalau misalnya perempuan ini beda lagi. Kalau perempuan ada khususnya sendiri begitu. Karena perempuan emang sebaik-baiknya perempuan juga adalah yang dimana sholatnya di rumah begitu. Maka ketika di dalam masjid, ya udah itu kan pada saat Kali saya itu kan pada ya, nah perempuan tapi pada saat daripada ya itu. Kalau perempuan tetap pada saat perempuan yang begitu. Karena tidak etis juga seorang perempuan udah disediain lahan perempuan tapi dia masuk kepada jamaahnya laki-laki. Nah, wa yanwiyal qudwah dan dia berniat sebagai seorang makmum, yakni mana ini pembahasannya? Makmum berniat mengikuti daripada imam. Jika makmum kagak niat makmum, saya kagak mau niat makmum sama imam, tapi tetap mengikuti gerakan imam, kagak sah daripada sholatnya, kagak sah. Wa ayatawaffaqa nazmu sholataihima, dan dia ini mempunyai kesamaan gerakan di dalam sholat imam bersama makmum. Ya gerakannya harus sama, tidak boleh kurang atau dia duluan daripada kemarin dua rukun fi'li, yakni imamnya yang duluan dua rukun fi'li atau makmumnya yang duluan dua rukun fi'li, ataupun tertinggal daripada dua rukun fi'li. Kira-kira pembahasan dua rukun fi'li insyaallah sudah jelas ya, agak perlu dipraktekin lagi. Kemarin kita dipraktekin sampai 2 kali. Jadi kalau misalnya seorang makmum masih berdiri karena mungkin dia ngantuk dan tertidur ketika di dalam berdiri, kemudian seorang imam udah rukuk, makmum masih berdiri, imam lanjut iktidal, makmum masih berdiri, imam lanjut daripada sujud. Nah ini namanya udah ketinggalan daripada dua rukun fi'li. Kalau kan 3 gerakan, rukuk, iktidal, sujud, 3 itu sama dengan 2. Karena yang ketiga ini maksudnya adalah meninggalkan yang kedua-duanya, rukuk dan iktidal, seperti itu. Wa an la yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Wa an la yukhalifah, dan makmum itu tidak menyalahi atau kagak ngikutin fi sunnatin, di dalam sunnah, fahisyah, di dalam sunnah yang berat, al mukhalafah, jika makmum itu melawan imam, jadi gak ngikutin gerakan imam di dalam sunnah yang berat. Apa contoh sunnah yang berat jika makmum tidak mengikuti, batal daripada sholatnya? Contohnya di sini sujud tilawah. Sujud tilawah ada imam baca ayat sajadah, contohnya di dalam surat As-Sajdah, yang pas-pasan itu namanya, yang nama suratnya As-Sajdah begitu. Kemudian ada ayat sajdahnya begitu. Wa hum la yastakbirun. Lalu imam sujud tilawah karena itu ayat yang memerintahkan untuk sujud kepada Allah. Makmum kalau mau ngikutin, sujud apa nih? Ini ngomongnya di dalam hati, kalau ngomong begitu udah batal, karena kemarin ngomong satu huruf aja batal, apalagi ngomong kalimat. Makmum gak ngikutin sujud tilawah, batal daripada sholatnya sebagai seorang makmum. Tidak sah ketika dia sudah tetap ngikutin seorang imam. Kalau memang dia nggak mau sujud tilawah, putusin. Maka aneh betul jika ada seorang makmum nggak ngikutin imam sujud tilawah. Ya mungkin karena satu emang dia kagak ngerti, yang kedua dia kagak tahu kalau ada sujud tilawah. Nah ini sujud tilawah termasuk sunnah yang berat. Maksudnya apa? Berat dari segi pergerakannya. Karena ketika dia berdiri, imam sujud, kan beda posisi, kan jauh betul loh. Nah itu yang disebut berat. Maka dari itu ketika seorang makmum kagak mengikuti imam sujud tilawah, maka batal daripada sholatnya seorang makmum jika dia tetap mengikuti imam. Saya di
dalam mukri Jumat subuh kan selalu baca itu tuh alif lam sajadah. Kan yang dalam mukri kan itu ya. Jadi ada kata dikit-dikit bayangannya ya. Nah, saya salah juga ini sebenarnya. Karena Allah, nah, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ada, wahai anak Adam, jika kamu melihat satu kali dalam sholat kita melihat begini, nah itu kan Allah beda buat kita tuh. Yang kedua kita lihat lagi, Allah membuat kita lagi. Apakah sesuatu yang kau lihat itu lebih mulia daripada aku, kata Allah? Karena itu di dalam sholat. Bagaimana mungkin kita melihat sesuatu sedangkan kita lagi nyembah kepada Allah? Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari Allah. Dan yang ketiga kalinya ketika kita melirik sesuatu, Allah dia bilang, aku pergi daripada hamba, aku pergi daripada hamba ini. Gitu. Saya di dalam beri kadang bukan kadang, ini cuma kayak yang namanya sholat. Kadang kita kalau lagi bangun daripada sujud kan begitu ya. Kan saya baca di Qur'an yastaghfirun Allahu Akbar. Kan kita paling juga gini, suka gini dikit. Terus saya karena sengaja gitu melihat begitu. Saya udah sujud, terus kan saya bangun, kan melihat tembok kan muncul pantulan ya. Kagak sengaja melihat ada makmum yang kagak ngikut. Ternyata saya dalam hati, Nabi ngomong kagak gitu. Saya ngomong itu saya cuma terima pikiran doang gitu. Di sini dulu pernah begitu, cuma sebelum sholat itu dikasih tahu. Nah iya, saya juga pertama kali mulai sujud tilawah dan mukri saya kasih tahu dulu gitu. Tapi lambat laun orang-orang lebih pada tahu. Tapi tetap saya bilang nanti habis istighfar Jumat dulu lurus rakaat besar, nanti kita sujud tilawah di rakaat kedua. Saya selalu begitu. Nah, untuk mengurangi makmum-makmum yang nanya ini sujud apa yang begini gitu. Nah, ternyata ada makmum yang kagak ikut daripada sujud tilawah saya gitu. Nah, ini kalau tetap mengikuti saya itu kagak sah daripada sholatnya. Karena sujud tilawah termasuk sunnah yang berat di dalam posisinya begitu. Cuman saya tahu itu udah saya kagak ulangi lagi di akhirnya. Kalau mau ikut-ikut kalau kagak. Nah, sujud syahwi ini kagak ada pembahasan tentang sujud syahwi. Namun kalau bisa tetap ikut sujud syahwi ini juga, karena posisinya juga termasuk berat tuh sujud syahwi. Kitanya duduk, karena sujud syahwi dilakukan sebelum salam. Ketika kita alami dengan syahwi imam sujud syahwi, karena pembahasan sujud syahwi itu ada di sebelahnya. Karena dia misalnya lupa rakaat atau apa, kalau bisa tetap ikutin juga, karena itu posisinya itu berat juga ya. Kita duduk, tapi imamnya sujud begitu. Namun di dalam pembahasan ini saya nggak ada tentang sujud syahwi, jadi saya tidak bisa memvonis. Kan kalau bisa sujud tilawah saya udah bisa memvonis ini bahasanya begitu. Batal daripada seorang makmum. Tapi kalau sujud syahwi saya agak tahu apakah aku batal atau enggak. Tapi asal lebih baik ikutin aja dah daripada imam yang sujud syahwi gitu. Nah, kemudian juga tasyahud awal. Tasyahud awal itu termasuk juga sunnah yang berat. Jika seorang makmum ya seorang imam lupa tidak melakukan tasyahud awal, makmum tasyahud awal sosokan dia, ini imam lupa lagi tasyahud awal. Tasyahud awal lah biar afdol sholatnya begitu. Karena ngomongin afdol sholatnya begitu, bukannya afdol batal daripada sholatnya. Karena tasyahud awal termasuk sunnah yang berat, seperti halnya sujud tilawah. Ada tentang tasyahud awal. Maka ketika imam lupa tasyahud awal, dia kiri aja. Dan imam juga tidak boleh kembali dalam posisi tasyahud awal. Karena berdiri hukumnya itu sudah masuk rukun, yakni wajib. Sedangkan tasyahud awal hukumnya sunnah. Kemudian kunut. Nah, kalau kunut beda. Kalau kunut ini termasuk sunnah yang ringan, tidak berat. Jadi kalau ada seorang imam yang kagak ngelakuin kunut karena emang dia beda mazhab, bukan mazhab Imam Syafi'i, maka kita boleh ngelakuin kunut. Walaupun bacanya kepanjangan. Yang pertama, kalau udah tahu begitu imamnya gak kunut kita bacanya jangan lama-lama.
cepat ini ya, Allahumma hdini fiman hadait. Kalau sendiri Allahumma hdini aja. Kalau rame-rame Allahumma hdina, karena nah itu pakai nahyu yang artinya kita. Maka kalau ada imam yang baca kunut Allahumma hdini fiman hadait, atau imam pelik namanya, atau imam pelik ada nasi bahasa Allahumma hdini artinya ya Allah hidayahkan aku. Kalau Allahumma hdina, ya Allah berikan hidayah kepada kami begitu. Nah, ketika imam yang kagak kunut, kita kunut kagak ngapa-ngapa. Loh, nanti imam udah sujud duluan. Ingat, dua rukun fi'li. Begitu. Maka kita juga jangan lama kunut. Terus yang kedua, bagi orang yang nggak hafal kunut, baca apa? Ganti pakai doa satu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini untuk orang yang kagak hafal kunut dan udah kagak bisa ngapalin kunut, seperti orang yang sepuh. Jadi kalau misalnya ngapalin sesuatu, palanya keluar asap misalnya, karena udah kagak bisa ngapal gitu misalnya. Tapi bagi kita sebenarnya saya yang masih muda wajib ngapalin kunut, nggak boleh ganti pakai Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau dalam proses menghafal belum hafal sholat subuh tapi belum hafal kunut, saya betul belum hafal, ganti dulu pakai Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau udah hafal baca dari doa kunut. Walaupun kalau kita ganti daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh aja. Jangan gitu, agak kunut pun juga boleh. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita enggak kunut, maka disunahkan untuk sujud syahwi. Bahkan sujud syahwi pun juga disunahkan. Ketika kita enggak mau melakukan sujud syahwi pun, kita udah tahu penyebab sujud syahwi salah satunya adalah kunut. Disunahkan sujud syahwi. Kita tetap enggak mau melakukan sujud syahwi, langsung salam aja udah, enggak usah sujud syahwi. Maka sah juga daripada sholatnya, karena sujud syahwi adalah hukumnya sunnah. Tapi jangan mendefinisikan sunnah ditinggal nggak apa-apa. Ditinggal kesunahan adalah rukun seperti itu. Biar kita selalu menjalankan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan bagaimana? Ya. Budaya kan macam-macam. Misalnya bermazhab, Muhammadiyah sama. Ya. Kita salat Muhammadiyah pas kebetulan saat subuh. Ya. Kita beliau juga benar. Jadi itu kan yang benar sah juga. Sah aja kalau nggak. Nah, kalau kita rasakan boleh sedikit. Nah, jadi enggak jangan dua itu. Nah, sah juga. Kalau kita nggak kunut dari nanti. Nah iya, kalau itu kan kalau sudah kita ngerti fadilah berjamaah. Nah itu. Apalagi fadilah kunut, ada nama sunnah. Dan sunnah ini sunnah adaan, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena ketika nggak melakukan sunnah kunut, maka disunahkan sujud syahwi. Nah, masalah imam bumi. Kalau misalkan imam bumi itu kita bermakmumnya itu di saat menjahatkan atau biasa sir, tidak ada imam bumi itu. Masalahnya kan kalau bacaan jahat kan ketahuan tuh. Kalau sir kan nggak ketahuan, itu gimana di jahat atau sir? Lagi saya nggak tahu. Nah itu bagus juga tuh, pertanyaan penting juga. Nah ketika ada imam bumi, bacaan itu tidak sir atau di jahat? Saya nggak tahu. Nah mungkin itu bisa salah satu jawabannya. Pakainya kurang bagus. Nah, ya gitu. Cuma kalau untuk biasanya saya menjawab suatu pertanyaan masih dari gaul ulama, dari perkataan ulama. Atau pernah menurut saya, emang saya siapa saya? Ulama bukan saya, baru kali gitu bukan ulama ya. Jadi mungkin orang ini pas waktu saat itu, ya kan dia, apa itu perlu diikuti atau tidak? Nah, dia mungkin dia yang mengajukan maju sendiri dari imam dia. Pas orang pengalaman pribadi ya. Iya, pengalaman pribadi gitu. Makanya kan dengar suaranya seperti apa lah gitu kan. Menjadi PR buat saya gitu. Yang terakhir wa ayyuna bi'ahu, dan
Dia itu makmum mengikuti imam. Makmum, ingat, ketika makmum mengikuti imam, mendahului gerakan imam dengan sengaja, maka haram hukumnya. Mendahului gerakan imam 2 kali daripada rukun fi'li, haram terus batal daripada sholatnya. Menyamai gerakan imam dan bacaannya imam, makruh daripada hukumnya. Jika mendahului imam di dalam tempat, yakni posisi, maka batal daripada sholatnya. Yang tadi udah kita bilang, makmum kubitnya harus di belakang imam. Yang kedua, mendahului imam ketika takbiratul ihram. Imam belum takbiratul ihram, dia udah takbiratul ihram duluan, agak sah daripada sholatnya. Kemudian mendahului imam ketika salam. Imam belum salam, dia udah salam duluan, agak sah daripada sholatnya. Itu 3 hal yang dimana makmum mengikuti imam, harus mengikuti imam apabila mendahului di dalam posisi tempat lebih maju, dan juga di dalam dia duluan takbiratul ihram dan dia duluan salam, maka batal daripada sholatnya. Ada. Itu pembahasan tentang syurutul qudwah, pembahasan tentang syarat-syarat menjadi seorang makmum. Apabila kita mengetahui salah satu hal ini, salah satunya tadi yang paling gampang, mengetahui imam sholatnya batal karena kentut, maka haram kita ngikutin, yakni haram di sini karena nggak sah daripada sholat kita, maka kita harus memisahkan diri. Ada. Maksud kita lanjut pasal yang selanjutnya. Pasal pembahasan suwarul qudwah tis'un. Gambaran makmum itu ada 9. Tasihu yang sah itu fi khomsin cuma 5. Jadi ada 9, yang 5 apabila kita berjamaah ini sah, dan yang 4 apabila kita berjamaah ini tidak sah. Yang pertama, qudwatu rajulin bi rajulin, mengikutinya seorang laki-laki dengan laki-laki, sah, selesai. Wa qudwatu, kecuali mengikuti laki-laki dengan laki-laki kecuali imamnya yang tadi udah disebutin di pasal yang sebelumnya tuh, imamnya sholat jamak di qashar begitu, sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Udah tahu tuh imam mau sholat cuma 2 rakaat, kita ngikutin itu imam yang dimana kita nggak ada niat atau belum terpenuhi syarat-syarat safar, maka kita nggak boleh bermakmum dengan imam tersebut walaupun laki-laki. Tapi di sini qudwatu rajulin bi rajulin, bermakmumnya seorang laki dengan laki-laki yang pada hukumnya aja begitu. Seperti tarawih tadi sholat maghrib laki-laki dengan laki-laki sah. Wa qudwatu ra'atin bi rajulin, dan mengikutinya seorang perempuan dengan laki-laki sah. Jadi kalau udah ada anak yang dibalik, itu disebutin tuh alamatul bulugh salah satu. Tanda-tanda balik ada 3. Salah satunya anak laki-laki yang sudah tinggi basah, keluarnya air mani, ataupun belum keluar air mani tapi dia udah mencapai usia 15 tahun, maka tuh anak udah balik. Dan ketika dia mau sholat sama ibunya, maka dia wajib menjadi imam, begitu. Yang pertama laki-laki dengan laki-laki, yang kedua perempuan dengan laki-laki, yang ketiga waktu 2 unsa bi rajulin, sholatnya seorang bencong dengan laki-laki. Tapi bencong di sini bukan dalam artian bencong yang benar-benar bencong, waria, bukan. Di sini disebutin bahwasanya khunsa di sini. Khunsa di sini artinya adalah orang yang nggak jelas identitasnya. Contohnya mempunyai kelainan daripada alat kelaminnya, nggak tahu laki, nggak tahu perempuan, begitu. Namun ini hal yang langka. Nah, ketika ada seorang yang kayak begitu, maka kita nggak boleh bermakmum sama itu orang. Tapi kalau itu orang yang nggak jelas identitasnya perempuan atau laki-laki, bermakmum kepada laki-laki, maka boleh. Kalaupun sekalipun ini artinya wanita setengah pria atau bencong, maka emang ada imam waria, kan ada gitu ya pertanyaannya. Nah, yang keempat, waktu 2 ra'atin bi unsa, dan sholatnya seorang wanita dengan orang yang waria ini, setengah laki setengah perempuan, nggak jelas. Tapi kalau makmumnya perempuan, maka boleh.
Tapi kalau makmumnya laki-laki, maka nggak boleh. Begitu. Dan yang terakhir, wa qudwatun ra'atin bimra'atin, dan bermakmumnya seorang perempuan dengan perempuan maka sah. Wa tabtulu fi arba, dan yang batal, yang nggak sah daripada bermakmum ada 4. Yang pertama, qudwatu rajul bimra'ah, bermakmumnya seorang laki dengan perempuan nggak sah daripada sholatnya. Sekalipun itu perempuannya ibunya sendiri ataupun guru besarnya sendiri, perempuan kita laki nggak sah bermakmum dengan seorang perempuan. Dan terkait tentang khutbah Jumat perempuan, pertanyaannya boleh atau tidak? Ketika perempuan itu namanya bukan khutbah, perempuan itu namanya sekedar ceramah aja. Walaupun dia memenuhi daripada rukun khutbah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya ibadi taqulu haqqul waqti. Walaupun misalnya ini perempuan mau sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, nggak mau sama laki-laki, mau sesama sama perempuan. Lalu di situ perempuan ini naik ke atas mimbar. Ini bukan khutbah, ini cuma sekedar disebutin ceramah doang biasa aja. Karena perempuan nggak ada khutbah, yang khutbah cuma laki-laki. Walaupun perempuan yang naik ke mimbar tuh pakai tongkat misalnya, tetap kagak disebut daripada khutbah, cuma disebut sebagai ceramah ataupun pidato. Boleh apa enggak? Ya boleh aja. Misalnya ceramah atau boleh dan begitu. Nah, dan yang tidak sah tadi yang pertama, sholat di seorang laki-laki dengan bermakmum kepada seorang perempuan. Dan yang kedua, sholatnya seorang laki-laki waktu suatu rojulin bihunsa, sholatnya seorang laki-laki dengan orang yang waria atau nggak jelas identitasnya, begitu. Waktu suatu hunsa, dan mengikutinya seorang waria, tapi waria di sini misal hanya kata nih, ada bener-bener waria, tapi di bacanya beneran bagus, dikoring misalnya, tapi ini waria gitu. Sah sholatnya, walaupun kita laki-laki, karena khunsa di sini yang disebut adalah benar-benar kelainan di dalam kelaminnya, nggak tahu laki atau perempuan, begitu. Waktu berarti yang pertama adalah yang tidak sah laki-laki dengan perempuan. Yang kedua adalah perempuan dengan orang yang tidak jelas alat kelaminnya. Yang ketiga adalah khunsa bimra'atin, seorang yang tidak jelas laki-laki atau perempuan, dia bermakmum dengan perempuan, maka tidak sah daripada sholatnya. Dan yang terakhir, waktu dua tuh khunsa bihunsa, dan sholatnya waria atau waria agak sah daripada sholat gitu. Udah nggak jelas alat kelaminnya berimam sama yang nggak jelas juga kelaminnya perempuan atau laki-laki, maka tidak sah daripada sholatnya. Hadadat itu singkat pembahasan tentang gambaran makmum. Ada pertanyaan nggak? Kita lanjut masalah yang berikutnya, masih ada waktu. Nah, masalah perempuan. Iya. Jadi kalau misalkan kayak ibu, nah kalau misalkan di sini kan ada perempuan semua, jadi bukan perempuan ya? Iya, nggak boleh gitu. Soalnya sakit. Soal ini naik. Apakah berubah kalau habis sholat ini sih biasanya ada ibu. Nah, kalau itu kan rencana ada perempuan semua, berarti khutbah itu perempuan. nah, tapi kalau bisa laki-laki aja begitu, karena walaupun laki-laki cuma satu orang. Baik. Iya, ini kan ada rencana begitu. Jadi sendiri biar ada pertentangan dengan sampai itu. Iya. Nah, tapi itu udah tahu. Nah, ini ada baik-baik itu baik bisa. Makanya ada rencana di sini perempuan semua ini. Kalau kita orang itu jadi enak. Kalau apa tapi tenang. tapi jangan karena hal ini pengajian kita di sini malah menimbulkan pertanyaan. Aku kata yang lain tidak ada yang laki-laki dulu kan pernah perempuan. Ada juga nggak boleh. Tadi juga ada satu hari. Maka itu merupakan dari masalah ini. Bapaknya seperti sekarang. Udah jadi. Kan laki bang. Namanya ada satu balik atau dua balik. Iya. Jadi saran saya daripada menimbulkan pertanyaan
pakai laki-laki aja. Kayak kemarin aja ya. Iya, nanti Itu drama kamu sama saya itu saya nggak boleh. Ya, saya nonton itu juga dapat kali. Kalau jangan laki-laki sih perempuan semua aja. Ya, kalau namanya aja tahu pengetahuan, ya kan adanya ini kan. Ya, itu gitu. Nah, ketika asrokol benar atau kata sih Nabi itu turun begini. Di dalam asrokol, di dalam pangkat kewalian seorang hamba itu bisa sampai kepada yang tertinggi semua ulama sepakat. Pangkat kewalian tertinggi itu bisa lihat Nabi secara langsung. Namun ini tidak bisa didapati oleh umumnya orang, tidak bisa khusus. Nah, di dalam asrokol ini kita ittiba, kita ngikutin kepada yang ulama-ulama kita, para habaib kita, wabil khusus pengarang Maulid Kuburan, yang dimana ketika asrokol berdiri karena seolah-olah itu menyambut daripada kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kita nggak tahu hakikatnya Nabi Muhammad ada apa enggak, tapi ketika di asrokol itu puncak tertinggi daripada Maulid itu ada di asrokol. Sebagaimana orang-orang Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad ketika dari Mekah hijrah ke Madinah, menyambut Nabi Muhammad dengan apa yang menyambut daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi kami bersyukur atas kedatangan rahmat Allah yang paling besar, yang dimana karena Nabi Muhammad tercipta daripada alam dunia dan isinya tercipta daripada surga dan neraka. Nah itu seolah-olah ada hadir Nabi Muhammad SAW, dan ketika kita mau beranggapan, namun beranggapannya kepada diri sendiri aja. Saya yakin Nabi datang ketika awal belakang. Namun jangan bilang ke orang-orang, apalagi bilang ke orang yang tidak suka Maulid. Jangan. Nanti malah jadi dengaran sahabat tadi kita bikin berantem. Jadi berantem itu untuk keyakinan diri kita aja masing-masing. Ketika kita berdiri seolah-olah menyambut daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi harus berdiri. Nah, ketika kita sendiri aja menyambung pertanyaan yang tadi ketika Rasul datang pernah dengar misalnya benar nggak ada dalam satu Maulid ketika Rasul muncul mungkin nggak jadi turun karena kantong saudara mahal rokok. Nah, terkait dengan Rasulullah ini hadir ataupun kagak hadir, kita hakikatnya pertama kagak tahu. Nah, ketika terkait rokok, benar apa sih? Rokok ini yang pertama sebantar-bantar yang rokok bukan sunnah, bukan makruh. Sepaling-paling itu makruh, semaksimalnya haram. Di tadi ulama sepakat rokok haram. Orang yang merokok pun, ataupun kiai-kiai NU yang merokok, ataupun para habaib yang merokok, itu juga sadar ketika lagi maulid mereka bilang rokok batin, mereka tuh sadar gitu. Namun yaudah satu rokok kemudian pas nanti udah kelar majelis, pas udah kelar maulid, dan saya tidak menyalahkan orang-orang yang merokok begitu, karena ada perbedaan para ulama. Dan benar nggak Nabi itu kagak jadi datang ketika ada rokok? Ini saya dapat bukan berlandaskan hadis ataupun Quran, karena landasan itu bukan cuma Quran dan hadis. Quran dan hadis itu emang yang tertinggi. Kalau kita nggak tahu di Quran dan hadis, yang dimana tentunya juga bukan dengan pemahaman kita sendiri doang. Ada ijtimah, ada qiyas, ada perkataan daripada para ulama. Nah ini dikatakan oleh para ulama bahwasanya juga di dalam mimpi ketika Nabi mau masuk ke rumah seseorang, Nabi nggak jadi masuk karena di situ ada rokok, begitu. Dan ketika asrokol itu pada hakikatnya bukan Nabi agak datang bukan, tapi mengurangi daripada esensi daripada asrokol itu sendiri, yang dimana banyak perkataan para ulama yang memakruhkan bahkan mengharamkan daripada rokok. Kalau misalnya rokok itu baik, rokok di dalam masjid, coba nih rokok dalam masjid, kalau dia ngapain rokok dalam masjid? Kalau misalnya
nggak etis saja. Tapi kalau minum teh nggak apa-apa. Tapi kalau dirokok ya kagak bisa. Nah begitu. Tapi saya tidak sampai menyalahkan atau mengharapkan daripada rokok itu sendiri. Namun untuk penghormatan kepada Nabi Muhammad, coba Nabi Muhammad lagi datang kita merokok, dah